Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan cerita tentang Pangeran Diponegoro. Di sini ada Putri berperan sebagai Pangeran Diponegoro, Karin berperan sebagai Kiai Majah, Marisa berperan sebagai prajurit Belanda, dan Kiai Mojo. Dan ada Nugi berperan sebagai Jenderal Dekok. Mari kita saksikan cerita Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati yang memiliki nama kecil Raden Mas Antawiya yang lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Pangeran Diponegoro adalah seorang yang sederhana, patuh, dan taat dalam ilmu agama. Meskipun ia anak seorang bangsawan, beliau selalu bergaul dengan rakyat jelata. Akibat dari penjajahan bangsa Belanda, rakyat semakin menderita dan akhirnya Pangeran Diponegoro tidak bisa tinggal diam. Teman-teman, penjajah semakin berkuasa. Kita harus bagaimana, Pangeran? Sepertinya kita harus melakukan perlawanan. Kalau seperti ini terus, rakyat akan semakin menderita. Iya betul, rakyat menderita karena pajaknya semakin mahal. Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan? Ya, saya setuju. Kita harus membuat strategi perlawanan, tetapi tetap harus waspada. Siap, Pangeran. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan mulai menyerang Belanda. Karena Belanda telah memasang tiang-tiang pencarian pembangun jalan melewati rumah, masjid, dan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini disebut Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 hingga 1830. Adegan peperangan antara pasukan Pangeran Diponegoro dan pasukan Belanda. Lapor Mister, pasukan Diponegoro telah menyerang kita. Pasukan kita habis dan kas jadi merugi. Apa yang harus kita lakukan? Siap, Mister. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro tertangkap dan setelah dilepaskan kembali, Pangeran Diponegoro merencanakan taktik di hutan untuk kembali menyerang Belanda. Wah, ini dia Diponegoro yang telah lama kami nantikan. Bagaimana, Pangeran? Apa yang kita lakukan untuk menyerang Belanda? Ya, setelah saya mengetahui kelemahan Belanda, saya akan menjadikan hutan sebagai tempat berlindung kita. Baiklah, mari kita lakukan, Pangeran. Selain itu, kita harus menggunakan taktik gerlingnya. Kita berpindah-pindah tempat agar keberadaan kita tidak diketahui oleh Belanda. Baiklah, Pangeran. Mari kita berjuang melawan Belanda. Allahu Akbar. Akhirnya pasukan Pangeran Diponegoro mendapatkan tempat persembunyian itu, Gua Selangor. Akan tetapi, Belanda mengetahui taktik Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, diadakan perundingan, tetapi perundingan itu mengalami kegagalan. Tidak bisa. Apa itu gencatan senjata? Kami tidak mau melakukannya. Kamu ini sudah diberi kemudahan, malah tidak mau dan prajurit tangkap dia. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan dibawa ke Batavia pada tanggal 3 Mei 1830. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro dipenjara di Manado. 4 tahun kemudian, Pangeran Diponegoro dipenjara dalam benteng Belanda di Makassar. Sampai akhirnya beliau wafat dalam penjara pada tanggal 8 Januari 1855. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.